Sebelum belajar kita berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum itu, kita akan menyegarkan pikiran kita dengan mengatur nafas. Jadi kita belajar mengatur nafas ya. Sudah pernah sebelumnya kan? Ibu, jadi ketika ibu bilang hirup, kita akan hirup. Jadi akan berulang 3 kali ya. Kita akan mengatur nafas sebelum belajar supaya kalian segar dan kalian siap untuk belajar. Jadi sekarang ayo kita sama-sama hirup nafas, lepaskan pelan, hirup lagi nak, lepaskan pelan, kemudian hirup dalam-dalam, lepaskan. Nah, bagaimana rasanya segar? Muhammad Fahri. Baik, sebelum kita belajar, ibu juga mau ngecek kelengkapan peralatan kalian ya. Buku tulisnya ada tidak? Ada. Nah, teruskan. Sekarang pulpennya, alat tulisnya ada tidak? Ada. Oke, alhamdulillah lengkap ya semua. Nah, anak-anakku, selama proses pembelajaran, kalian juga harus tetap ingat ya untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Ya, jangan dilepas-lepas selama proses pembelajaran ya. Termasuk ketika kalian bicara dengan temannya. Kemudian kalau dari luar, kalau sebentar mau pulang, ingat mencuci tangannya ya. Selain itu harus disiplin juga dalam kelas supaya tetap tenang dan tidak mengganggu temannya. Bisa nak? Bisa. Nah, sekarang ibu akan mengajak kalian untuk sama-sama menyanyikan lagu nasional. Ya, coba bimbing teman-temannya untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Semuanya berdiri ya. 3, 2, 1. Nah, hari ini kita akan kembali belajar puisi ya. Ini pertemuan kedua kita kan. Lalu kita sudah masuk di pertemuan pertama puisi. Hari ini masih di senang berpuisi. Nah, untuk kompetensi dasarnya yang pertama yaitu 4.8. Hari ini kita akan menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu setelah pembelajaran kalian mampu merancang gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi setelah proses pembelajaran anak-anakku dapat mengembangkan gagasannya dalam bentuk teks puisi yang utuh secara tertulis dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, sikap bersahabat atau komunikatif, religius, dan disiplin selama proses pembelajaran. Nah, ada yang masih ingat tidak? Pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Oke, Mail, silakan nak. Lalu kita belajar tentang puisi dan unsur-unsurnya. Oke, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Mail.
Puisi adalah ungkapan perasaan dan pikiran dalam bentuk kata-kata indah. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Vicky. Nah, tadi pengertian puisi sudah. Selanjutnya ada unsur-unsur juga ya tadi kan Mario sebutkan. Siapa yang masih ingat apa saja unsur-unsur dari puisi? Oke, silakan. Yang pertama rima, terus imaji, terus tipografi, majas, tema, perasaan, dan makna dan nada. Oke, betul sekali, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah karena kalian semua ingat materi kita sebelumnya. Hari ini materinya berkaitan erat dengan materi kita sebelumnya, masih tentang puisi. Jadi, kalau ibu ibaratkan, kalau kita mau makan Indomie, kita mau makan Indomie, ada caranya kan? Ada langkah-langkahnya kan? Sebelum kita makan ada? Oke. Mulai dari kita siapkan mie-nya kan? Lalu kalau sudah siap mie diapakan lagi? Coba Sofi. Saya pada panas, terus nyalakan kompor, terus buka minyak, penekannya terus dihitung ke air panas, terus sesudah masak ditaruh bumbu. Oke. Betul sekali ya. Anak-anak ibu, betul sekali. Untuk membuat mie saja ada langkah-langkahnya kan? Ada prosesnya. Sama halnya kalau kita mau buat puisi. Tentu ada langkah-langkahnya seperti itu. Supaya jadi puisi yang utuh, kita harus ngapain dulu, lalu apa? Itu yang akan kita pelajari di hari ini, oke? Nah, selanjutnya seperti yang kita sudah lihat, untuk pengertian puisi, menulis puisi dan unsur pembangun puisi itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita fokus di langkah keempat, yaitu langkah-langkah menulis puisi. Oke, perhatikan ada 4 langkah dalam menulis puisi. Coba Thais dibacakan nak, berdiri. Oke, silakan dibacakan. Menentukan tema, menentukan diksi, kata kunci, memilih gaya bahasa, manjas, mengembangkan puisi dengan gaya kita sendiri. Nah, ada 4 langkah ya. Ini ingat ya. Tidak. Nah, lebih rinci Ibu akan jelaskan ya tentang 4 poin yang akan kita lakukan. Pertama, menentukan tema. Jadi kalau kalian mau buat puisi, pertama kita harus tentukan dulu temanya apa supaya jelas kalian mengembangkan sebentar kata-katanya seperti apa. Nah, jika temanya sudah ditentukan, kita kemudian bisa membuat judul puisi yang cocok dengan sesuatu yang ingin kamu soroti. Kamu bisa mulai memilih tema yang menarik sehingga bisa kamu ekspresikan juga dengan baik. Nah, yang kedua yaitu menentukan diksi atau kata kunci. Dalam membuat puisi, kata kuncinya adalah kalian harus menggunakan kata-kata ya. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Faiz, harus ada kata-kata yang indah. Jadi kata-kata kunci terbangun di puisi itu. Sehingga setelah tadi kalian menentukan temanya, kalian bisa mencari kata-kata apa saja yang mau dimasukkan di dalam puisinya. Kata-kata yang berkaitan dengan tema yang kalian akan
puisinya. Oke, tentang 4 langkah-langkah menulis puisi tadi ada yang mau ditanyakan, Nak? Sudah paham semua? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, sekarang kita akan menyimak satu video emotif. Ya, jadi satu video emotif ini sebelum itu Ibu mau bagikan dulu lembar kerjanya. Bisa dibantu, Nak? Siva, tolong dibagikan kerjanya. Ayo tolong dibagikan. Sudah semua? Sudah semua? Jadi kalau kalian perhatikan lembar kerja itu, nah, itu mulai dari di atas ada kompetensi dasarnya. Baik, sekarang Ibu akan sajikan satu video emotif. Jadi sebentar langkah-langkahnya adalah kalian menyimak satu video ini, video emotif ini. Sementara kalian menyimak, kalian akan mencatat kata-kata yang kalian simak, kalian dengarkan, atau kalian pikirkan, kalian rasakan ketika kalian menonton video itu. Misal ketika nonton kalian merasa sedih, kalian merasa teringat ibu, siapa tulis teringat ibu, teringat nenek. Nah, kalian tulisnya di lembar kerja yang sudah dibagikan ya. Di lembar kerja itu sudah ada kolom untuk tulis kata-katanya, Nak. Di sebelah kanan itu untuk tulis kata-katanya, kata-kata yang kalian dapatkan saat nonton. Sekarang tulis kata-kata apa saja? Kata-kata, misalnya sedih, susah, tua, berjuang, tulis semua, ya. Nah, lalu sebentar langkah selanjutnya lagi kalian akan membuat puisi dengan memilih dari salah satu dari 4 tema ini. Jadi ada 4 tema, mulai dari perjuangan, lingkungan hidup, tentang lingkungan kita, tentang alam kita, tentang cinta tanah air. Kalau tentang perjuangan ini umum ya, bukan hanya perjuangan pahlawan, tapi juga perjuangan dari orang tua, perjuangan dari anak-anak yang di sekolah, itu semua masuk perjuangan. Oke? Dan keempat, kondisi sosial, tentang kemiskinan, ya seperti itu. Bisa kalian pilih salah satunya sebentar. Nah, ini juga pilihannya ada di lembar kerja kalian, nah ya. Kalau sebentar kalian cari, ada di petunjuk soal, ya. Di situ ada 4 pilihan temanya. Kalian bisa pilih salah satu. Sebentar, kemudian lalu tulis di kolom tema. Sampai sini paham, Nak? Oke, alhamdulillah. Nah, kita akan menyimak video. Oke. Siap. Pulpennya sama kolom kata-katanya ada siap.
Perkembangan dari karya puisi kalian sudah sejauh mana? Sudah sejauh mana puisinya, Sofi? Puisinya kalian sudah berapa persen? Sudah 50%. Oke, Rizky berapa persen? 50%. Beda setengahnya ya. Oke, pokoknya kalian semua semangat. Masih semangat? Ayo, semangat. Nah, waktu 30 menit sudah berlalu. Sekarang sudah selesai semua ya? Sudah? Mantap. Sekarang kita akan mendengarkan dari siapa ya yang membagikan puisinya? Cici boleh? Oke, boleh dilakukan dulu. Nah, tepuk tangan dulu untuk Cila. Teman-teman, saya akan membacakan puisi Ayah dan Ibu. Aku sangat bangga sama ayah, dan aku akan bekerja keras untuk ayah dan ibu. Sudah berjuang dan ibu ayah sudah kerja keras demi anak-anaknya. Aku sangat sedih karena ayah sudah sangat bekerja keras demi keluarga kecil. Ayah harus lebih keras lagi untuk keluarga kecil. Terima kasih. Senyum untuk Syifa ya, tepuk salut. 1, 2, 3, tepuk salut. Oke, tadi Syifa sudah menampilkan puisinya, luar biasa sekali ya. Sekarang ibu mau dengar tanggapan dari teman-teman. Siapa yang mau menanggapi puisi dari Syifa tadi? Rizky, bisa Rizky? Oke, silakan. Tetapi dengan puisi Syifa, saya mengingat kedua orang tua saya tersentuh dengan puisi Syifa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Soleha. Bagaimana Soleha tadi puisinya Syifa? Saya puisi Syifa sedih Betul sekali ya. Tepuk tangan juga.
singkat ya penyebaran. Nah sekarang ibu mau kalian simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa? Ya, Masya Allah. Mail, boleh Mail. Kita sudah belajar langkah-langkah dalam menulis puisi, menentukan nama, menentukan diksi, menentukan gaya bahasa, menggambarkan puisi dengan gaya sendiri. Dan saya merasa menulis puisi menjadi mudah. Oke, terima kasih Mail. Nah, jadi setelah tadi disimpulkan, menurut kalian bagian mana yang paling kalian senangi dari proses pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Oke, silakan Dinda. Nah, saat nonton video berapa? Lalu, oke, terima kasih Dinda. Nah, tepuk tangan dulu untuk Dinda. Oke, jadi kalian sangat luar biasa hari ini karena tadi kita sebenarnya sepakati kalian bisanya ada yang bisa buat puisi 1 minggu, ada yang 1 hari, ada yang 4 jam. Tapi ternyata luar biasanya kalian bisa menyelesaikan puisi dalam waktu 30 menit. Luar biasa bukan? Ternyata kalian bisa nak. Luar biasa sekali. Ayo tepuk salut untuk diri kalian masing-masing ya. Jadi kembali dirinya nak. Tepuk salut. Iya. Luar biasa kalian. Karena bisa berdiskusi dengan topik yang begitu singkat. Nah, jadi kita tadi sudah mempelajari bagaimana menulis puisi. Jadi ada 4 langkahnya tadi ya, tentukan tema, kemudian diksi atau kata-katanya, pilihan katanya, yang ketiga gunakan gaya bahasa pengajas, dan keempat silahkan mengembangkan puisi kalian dengan gaya kalian masing-masing. Oke, tadi salah satunya adalah kita menonton video, kalian membuat daftar kata-kata, kata-kata itu kalian kembangkan menjadi puisi dan jadilah puisi kalian yang luar biasa hari ini. Nah, untuk pekan depan, Ibu sampaikan di pertemuan selanjutnya, puisi yang sudah kalian buat ini akan kita suntik atau kita edit, ya. Kita edit, kita lihat lagi dari unsur-unsurnya untuk tidak. Unsur-unsur puisi yang sudah kita bahas sebelumnya itu kita lihat pada puisi kalian sudah ada atau belum. Kalau belum ada, kita tambahkan. Nah, kalau puisinya sudah bagus, kita akan satukan, lalu kita akan buat antologi puisi bersama teman sekelas. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Semoga kalian semua bisa menjadi penulis yang handal. Dari hari ini sudah tampak kalau kalian semua ternyata bisa menulis puisi. Oke? Iya. Jadi kalian harus mengasah itu, memperbanyak membaca puisi-puisi yang bagus di luar sana, sehingga kalian juga bisa membuat puisi yang lebih bagus lagi. Nah, Ibu ingatkan kembali sebentar sebelum saat perjalanan pulang, saat keluar dari ruangan ini, tetap mengingat untuk menjaga protokol kesehatannya, jaga jarak dengan temannya yang terlalu dekat, kemudian maskernya jangan dilepas-lepas. Oke? Oke, sebelum kita selesai, saya mau minta ke kelas tolong pimpin berdoa dulu. Kita pulang. Sebelum pulang kita berdoa dimulai. Berdoa selesai.